Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan segala kekuasaan yang kehendaknya kita sama-sama sampai detik ini selalu diberikan nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di mushola Al-Iqra. Dan selanjutnya saya akan membacakan surat Ali Imran dari ayat 124 sampai 129 yang nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis. Itu hadis yang keempat 206. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza taqulu lil mu'minina anna yaghfiyakum anna yuridakum rabbukum bizalatin ala minna malaikati munzalin. فلما استدبروا وتدبروا وإن يأتكم من فورهم رجاء يمدكم ربكم بخمسة ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليهم أو يعذبهم وإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya cukup.
Jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerangmu seketika ini juga, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa dan yang Maha Bijaksana. Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengajar mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit, yang ada di bumi, Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para ulama mufassirin berbeda pendapat tentang janji tersebut. Apakah pada peristiwa perang Badar ataukah perang Uhud? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, menyatakan bahwa firman Allah, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang yang beriman berkaitan dengan firman, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Pendapat itu disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, Amir Ash-Shaibi, Ar-Rabi bin Anas, dan yang lainnya. Ibnu Jarir juga memilih pendapat yang demikian. Mengenai ayat ini yang artinya ketika kamu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat? Abad bin Mansur mengatakan dari Al-Hasan Al-Basri, dia berkata, yaitu pada peristiwa perang Badar. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Amir Ash-Shaibi bahwasanya kaum muslimin memperoleh berita pada peristiwa perang Badar. Iwal bin Zabir yang membantu orang-orang musyrik, berita itu terasa sangat berat bagi mereka. Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan, sampai dengan firman-Nya yang memakai tentang Amir Ash-Shaibi melanjutkan, lalu sampailah kepada Quds tentang kekalahan yang menimpa orang-orang musyrik, maka Quds pun tidak jadi membantu pasukan kaum musyrikin, dan Allah pun tidak perlu membantu kaum muslimin dengan 5.000 malaikat. Sedangkan Arabi bin Anas, dia berkata, Allah membantu kaum muslimin dengan 1.000 pasukan, kemudian menjadi 3.000, hingga akhirnya menjadi 5.000 pasukan malaikat. Jika ditanyakan bagaimana memadukan ayat ini menurut pendapat di atas dengan firman yang mengenai kisah perang Badar, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut, dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jawaban di atas pertanyaan tersebut adalah bahwa pernyataan jumlah 1.000 malaikat itu
tidak menafikan jumlah 3.000 atau lebih. Hal itu disebabkan firman-Nya yang artinya yang datang berturut-turut, yakni diikuti yang lainnya yang berjumlah ribuan malaikat. Dia atau koneksi pembicaraannya pada ayat tersebut di atas serupa dengan siang pada surah Al-Imran ini. Yang jelas bahwa itu terjadi pada peristiwa Perang Badar, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa pengerahan pasukan malaikat tidak lain terjadi pada peristiwa Badar. Wallahu a'lam. Sa'id bin Abi Arubah berkata, Perang Badar Allah membantu kaum muslimin dengan 5.000 malaikat. Yang kedua, bahwa janji dalam ayat di atas berkaitan dengan firman yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah, keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan hal itu terjadi pada peristiwa Perang Uhud. Ini adalah pendapat Mujahid, Ikrimah, An-Dahab, Az-Zuhri, Musa bin Uqbah, dan ulama lainnya. Namun mereka berpendapat bahwa bala bantuan itu tidak mencapai 5.000 malaikat, karena pada peristiwa itu kaum muslimin melarikan diri. Sedangkan Ikrimah menambahkan tidak juga 3.000 malaikat. Hal itu sesuai dengan firman yang artinya, jika kamu bersabar dan bertakwa, tetapi mereka tidak bersabar dan bahkan melarikan diri sehingga mereka tidak dibantu dengan satu malaikat pun. Firman Allah yang artinya jika kamu bersabar dan bertakwa, yakni bersabar dalam menghadapi musuh-musuh kalian, bertakwa kepadaku dan mentaati perintahku, dan mereka datang menyerangmu dengan seketika itu. Al-Hasan Al-Basri, Al-Dah, Al-Rabi bin Anas dan As-Suddi berkata, yaitu tepat dari arah depan mereka. Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas dan dia berkata, yaitu langsung dari perjalanan itu. Ada juga yang mengatakan karena terdorong mengarahkan mereka itu. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda, yaitu mengenakan tanda. Abu Hisham Asyubi meriwayatkan dari Harith Syah bin Mudrin dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, tanda pada malaikat dalam peristiwa Perang Badar adalah bumi. Selain itu, ada juga tanda pada ulu-ulu kuda mereka. Al-Syah ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Qatadah dan Ikrimah berkata, musyawwidin, yaitu dengan memakai tanda perang. Sedangkan Akhul mengungkapkan bertanda sorban. Itu Mandawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia bertutur mengenai firman musyawwidin. Rasulullah SAW bersabda, yaitu mereka mengenakan tanda, dan tanda para malaikat pada peristiwa Perang Badar itu adalah sorban berwarna hitam. Sedang pada perang Hunain adalah sorban berwarna merah. Dari Ibnu Abbas berkata, para malaikat itu tidak ikut berperang kecuali pada peristiwa Perang Badar. Firman Allah yang artinya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bantuan itu melainkan perang sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenteram karenanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan malaikat-malaikat dan memberitahukan penurunannya kepada kalian melainkan sebagai kabar gembira bagi kalian, sekaligus sebagai penenang dan penenteram hati kalian. Sebab sesungguhnya pertolongan itu hanya dari Allah. Jika berkehendak, niscaya Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya tanpa melalui diri kalian dan tanpa melalui
sebagaimana setelah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berperang. Allah berfirman yang artinya, demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah akan menguji sebagian pun dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur dari jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberikan pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, serta memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankan, yaitu kepada mereka. Oleh karena itu pada ayat ini Allah berfirman menegaskan, dan Allah tidak menjadikan pemberian pada bantuan itu melainkan sebagian sebagai kabar gembira bagi kemenangan, dan agar hatimu tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah, dan Maha Perkasa yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah memiliki keperkasaan yang tiada bandingnya, serta hikmah atau kebijakan dalam ketetapan dan hukum-hukumnya. Selanjutnya Allah berfirman, Allah menolong dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir. Maksudnya Allah memerintahkan kalian berjihad dan berperang karena hikmah yang terkandung di dalam berbagai segi. Oleh karena itu Allah menyebutkan berbagai bentuk kemungkinan yang terjadi dalam peperangan orang-orang kafir terhadap mujahidin. Maka Allah menegaskan untuk membinasakan segolongan, yaitu orang-orang membinasakan suatu umat, orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali yakni pulang dan tidak memperoleh apa-apa. Maksudnya mereka gagal memperoleh apa yang mereka harapkan. Kemudian Allah menyebutkan kalimat sisipan yang menunjukkan bahwa hukum di dunia dan di akhirat itu hanyalah miliknya. Tiada sekutu baginya seraya dia tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. yakni semua urusan itu hanyalah kembali kepadaku. Sebagaimana dalam firman, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisap amalan mereka. Mengenai firman Allah, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dan urusan dalam urusan mereka itu. Muhammad bin Isyad berkata, artinya, engkau tidak mempunyai sedikit pun keputusan dalam urusan para hamba-Mu, kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Kemudian Allah menyebutkan kemungkinan lainnya dengan firman Allah, atau Allah menerima taubat mereka, yaitu dari kekufuran yang telah mereka lakukan. Lalu Allah memberikan hidayahnya kepada mereka setelah mereka berada dalam kesesatan atau mengazab mereka, yaitu di dunia dan akhirat atas kekufuran dan doa-doa mereka. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim, maksudnya mereka memang berhak mendapatkan azab tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Syafwan bin Umayyah. Lalu turunlah ayat, tidak ada sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim, maka diterimalah taubat mereka semua. Karena Allah memiliki mereka masuk
Islam semuanya. Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya jika Rasulullah hendak mendoakan kejelekan seseorang atau jika Rasulullah hendak mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka beliau membaca qunut setelah ruku, dan terkadang dia berkata ketika beliau berdoa sami Allah liman hamidah Rabbana wa lakal hamd, bahwa beliau pernah berdoa, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Syalama bin Hisham, Ayyashi bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya Allah, keraskan azabmu atas orang-orang kafir muda, kabilah masyhur di antaranya adalah suku Aish dan Quraisy. Dan jadikanlah tahun-tahun paceklik yang menimpa mereka seperti tahun-tahun paceklik pada masa Nabi Yusuf. Doa itu dibaca beliau secara azan atau keras. Dan pernah dalam satu sholat subuh beliau berdoa, ya Allah, karena si fulan dan si fulan, untuk beberapa orang dari suku Arab, sehingga Allah menurunkan firman-Nya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Al-Bukhari meriwayatkan dari Humaid bin Syamit dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah terluka di kepalanya pada peristiwa perang Uhud, maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung kaum yang melukai Nabi mereka. Maka turunlah ayat ini, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW mengalami patah gigi istrinya dan terluka di wajahnya hingga mengalir darah. Maka saat itu beliau bersabda, bagaimana akan beruntung kaum yang berbuat seperti ini kepada Nabi mereka, sedang Nabi itu mengajak mereka pada Rabbi mereka. Lalu Allah menurunkan teguran dalam ayat berikut, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Muslim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, maksudnya semuanya itu adalah milik Allah dan penghuni keduanya. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Maknanya Allah yang mengatur. Tiada yang bisa menentang ketetapannya. Tidaklah Allah dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, tetapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah surat Al-Imran dari ayat 124 sampai 129 disertai dengan penjelasannya.